Berdasarkan catatan OJK dari sektor UMKM, sebanyak 50% kredit diberikan restrukturisasi, maka total dana yang akan masuk ke industri ini mencapai 759 triliun rupiah. Tercatat ada sekitar 37.000 pelaku usaha menengah kecil dan mikro atau UMKM yang melapor ke Kementerian Koperasi dan UMKM merasa dampak adanya pandemi COVID-19 ini ke usaha mereka. Selain daripada itu, Kementerian Ketenagakerjaan sempat mengungkap data per 1 Mei bahwa jumlah sektor pekerja formal yang telah dirumahkan akibat pandemi COVID-19 sebanyak 1.032.000 sekian orang. Sementara pekerja sektor formal yang di PHK sebanyak 375.000 lebih. Sedangkan pekerja sektor informal yang terdapat COVID-19 sebanyak 314.833 orang. Dengan demikian, total pekerja sektor formal dan informal yang terdampak COVID-19 sebanyak 1.722.958 orang. Berdasarkan data di atas, Indonesia mengalami kemerosotan kualitas ekonomi, baik secara mikro maupun makro. UMKM yang terdampak COVID-19 ini akan beresiko untuk menambah angka pengangguran di negeri ini, mengurangi kualitas kesejahteraan masyarakat. Bahkan siklus ekonomi akan sangat terganggu jika UMKM yang terdampak ini tidak bisa bertahan selama pandemi ini, sehingga mengalami kebangkrutan. Maka pelaku UMKM ini mengalami beberapa kerugian. Menurut saya pribadi, kita perlu adanya strategi rekonstruksi ekonomi setelah pandemi, di mana ini strategi tersebut bisa dimulai dengan memperbaiki sektor UMKM, juga memperbaiki perekonomian dari tingkat rendah. Tingkat rendah di sini yang saya bicarakan itu tentang tingkat desa yang sangat terdampak. Misalnya dengan mengadakan pelatihan terhadap para pekerja yang terkena PHK lalu dipulangkan ke rumahnya masing-masing. Bagaimana caranya mereka tetap bisa menjaga produktivitas mereka agar mereka tidak terlalu terlena dengan apa yang mereka rasakan dengan kesenjangan waktu yang mereka dapatkan. Selain daripada itu juga, dari setiap desa yang ada, saya yakin semua desa memiliki potensinya masing-masing, baik itu di bidang pertanian, perdagangan maupun wisata lainnya. Nah, hal-hal seperti itu bisa dijadikan tonggak atau modal sebagai langkah pertama memperbaiki perekonomian di tingkat rendah. Dan saya sadar betul itu semua tidak bisa dilaksanakan dengan begitu mudahnya tanpa ada persiapan dari sumber daya manusianya yang matang. Maka dari itu, dalam strategi memperbaiki perekonomian setelah pandemi ini sangat diperlukannya peran semua elemen masyarakat, baik itu masyarakatnya, baik itu para pejabat-pejabatnya, para pemerintah-pemerintahnya. Dengan bekerjasamanya seluruh elemen masyarakat, kedepannya saya sangat berharap kita semua dapat bangkit bersama melewati pandemi ini. Dan juga pada saat-saat seperti ini sangat-sangat diharapkan dan juga sangat-sangat dibutuhkan kita semua mulai mengeluarkan jiwa-jiwa sosial kita. Kita bisa mulai dari saling membantu, gotong royong untuk saling menyemangati pihak-pihak terdampak, membantu pemerintah dalam melaksanakan program-programnya, keputusan-keputusannya, kebijakannya. Juga kita bisa melakukan hal-hal kecil ke depannya, misalkan dengan membeli atau membelanjakan uang kita ke lingkungan masyarakat kita sendiri, atau yang bisa disebut beli ke teman, beli ke tetangga, ataupun beli dari sumber daya sekitar yang ada. Mungkin harapan saya ke depannya seperti itu, dan mudah-mudahan kita semua dapat melewati pandemi ini dengan cepat dan juga tanpa harus mengorbankan banyak-banyak pihak lainnya.